Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat dikasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat dikasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Nah sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu dua cara iblis untuk menghancurkan manusia, dalam arti bahwa manusia hubungannya dibuat kacau, baik dalam keluarga maupun hubungan dengan Tuhan. Nah sahabat yang kasih Tuhan, apa saja serangan iblis yang dilakukan terhadap manusia ataupun terhadap keluarga. Nah sahabat kasih Tuhan, mari kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Hidup di dunia ini ibarat sebuah perlombaan. Orang-orang saling berlomba untuk mencapai kesuksesan. Tidak sedikit orang berhasil sukses menyombongkan diri dengan mempertontonkan segala hal yang mereka miliki dan capai. Namun hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita agar tidak terbawa arus dunia yang senang memamerkan kemewahan dan kemampuan yang kita miliki. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak berlebihan dalam memperlihatkan segala hal yang kita miliki. Bahkan Tuhan ingin setiap kita tetap rendah hati dan hanya memegahkan Tuhan. Bukan itu saja, Tuhan juga ingin kita selalu bisa menang melawan godaan yang ada. Saat kita menang atas semua godaan iblis yang ada, hidup kita akan menjadi jauh lebih berarti dan Tuhan akan semakin melimpahkan anugerahnya dalam hidup kita. Ya sahabat yang kasih Tuhan, itu tadi tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai serangan iblis di dalam kehidupan manusia dan juga mungkin dalam kehidupan keluarga, sehingga mengalami kekacauan ataupun mengalami hal yang berat, hal yang sulit terjadi dalam keluarga, dalam kehidupan manusia. Nah sahabat yang kasih Tuhan, selanjutnya kita akan menyaksikan pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Penyelis Tony mengenai hal tersebut. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Iblis menyerang kita dengan dua hal. Yang pertama adalah tekanan. Apa saudara? Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Tekanan. Dibikin stres, dibikin masalah, dibikin kecelakaan, dibikin problem, dibikin persoalan yang berat. Nah, ditekan dulu sampai stres. Setelah stres, stroke selesai. Makanya iblis itu menggoda pertama, yaitu dengan tekanan. Kalau tekanan tidak berhasil, dia gunakan yang kedua, yaitu apa? Dengan godaan. Godaannya apa? Berkat. Saudara, banyak orang jatuh ke dalam dosa bukan pada waktu miskin. Justru banyak orang jatuh dalam dosa justru pada waktu diberkati. Waktu diberkati, lupa sama Tuhan, lupa siapa yang memberkati. Ujian seorang laki-laki itu pada waktu kaya, nama terkenal. Kenapa? Karena ada kesempatan, mata kedip-kedip. Tetapi ingat saudara, godaan perempuan itu apa? Pada waktu miskin. Masih setia enggak sama suaminya? Betul? Nah, kalau laki-laki selingkuh, rata-rata pada waktu pegang uang, kaya, terkenal. Kalau miskin, susah selingkuh. Duite sopo, sing gelem sopo, kan gitu dah. Jelas saudara? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Pelakunya. Ingat, makanya godaan laki-laki justru waktu terkenal, hebat, punya kesempatan, punya uang, jarang tukang becak selingkuh. Siapa yang mau gitu dah. Nah, tapi godaan seorang wanita yaitu kesetiaannya. Jadi kalau laki-laki diuji kesetiaannya waktu kaya, waktu terkenal, waktu hebat, bukan waktu miskin. Tapi seorang perempuan diuji pada waktu ada badai, ada masalah, ada tantangan.
baru tahu itu istri yang setia atau tidak. Siapa yang setuju? Laki-laki angkat tangan. Takut semua. Nah, ujian. Ya, puji Tuhan, sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai yaitu dua cara iblis menyerang manusia ataupun menyerang keluarga, ya. Nah, sahabat dikasih Tuhan, karena itu kita harus terus senantiasa berjaga-jaga. Karena apa? Karena iblis tidak pernah senang melihat kita hidup damai, melihat kita hidup rukun, ya, melihat kita hidup bahagia, melihat kita hidup takut akan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sahabat kasih Tuhan, karena itu kita harus terus senantiasa berjaga-jaga, kita harus senantiasa terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan kemudian mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan Lukas pasal 11 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, sahabat kasih Tuhan, kekuatan kita tentunya ketika kita dekat dengan Tuhan. Karena itu sahabat kasih Tuhan, ya, walaupun mungkin kita merasa bahwa aku kuat, ya, untuk menghadapi setiap tantangan yang memang dilakukan oleh iblis ataupun ada serangan iblis yang menyerang hidup kita, tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan kuat. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mampu, ya, karena kita tidak bisa serangan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Nah, sahabat kasih Tuhan, karena itu harus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus nantiasa bersandar kepada Tuhan, karena ketika Tuhan ada di pihak kita, firman-Nya bahwa siapakah lawan kita, ya. Jikalau Tuhan di pihak kita, Tuhan beserta kita, tidak ada yang sanggup melawan kita. Termasuk serangan iblis tidak akan sanggup untuk mencerai-beraikan kita, untuk membuat kita hancur, untuk membuat kita berantakan di dalam kehidupan, di dalam keluarga, sahabat dikasih Tuhan. Tetapi jikalau kita sudah tidak mengandalkan Tuhan, jikalau kita bahkan tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, iblis akan terus menyerang kita, bahkan kita akan menjadi bulan-bulanan iblis. Sahabat dikasih Tuhan, karena itu andalkan Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, karena jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, sahabat yang kasih Tuhan. Nah, sahabat kasih Tuhan, demikian, ya, pembahasan hari ini yang boleh saya sampaikan. Demikian juga firman Tuhan dan juga pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Jikalau sahabat diberkati melalui pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar dan masukkan atau saran yang bisa membangun untuk perkembangan channel ini. Terima kasih kepada sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel sampai hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan sahabat sekalian. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.